Su Si memarahi, dan pedang jiwa penghancuran Su, yang telah lama menemani di sisinya, dikeluarkan dari tubuhnya, mengeluarkan teriakan pedang seperti auman naga, dan menusuk ke arah Xiao Yan. Rasakan deru dahsyatnya pedang yang mengarah ke Xiao Yan. Kaki Xiao Yan bersinar seperti kilat, membuat sosoknya mundur ratusan kaki. Pada saat yang sama, segel bintang 9 bersinar terang di antara alisnya. Angkat tangan dan arahkan jari ke udara. Angin menderu, dan jari besar dengan cahaya keemasan mengembun di udara. Anda bahkan bisa melihat garis-garis di kulit saat Anda melihatnya. Meski kekuatannya tidak dianggap sebagai yang terhebat, Xiao Yan merasa itu lebih dari cukup untuk menghadapi pedang yang datang. Jari besar segera bertabrakan dengan pedang jiwa Sumi. Keduanya saling berhadapan dengan sengit dan tampak serius. Namun, dia tampak percaya diri dengan pedangnya. Jari besar benar-benar mendengar suara pecah, retakan, segera, tubuh pedang itu langsung menembus semua jari besar dan segera hancur. Kecepatan pedang pengejaran jiwa Sumi tiba-tiba meningkat, dan langsung menuju ke arah Xiao Yan untuk menikamnya. Kamu hanya seekor semut, aku tidak tahan ketika melihatmu. Setelah menerobos serangan anti-inflamasi, Su Si mencibir, sepertinya telah menemukan kepercayaan diri. Xiao Yan tidak sekuat yang dia kira. Pada saat ini, lingkungan sekitarnya terbatas, dan Dewa Abadi Jalan Mogu mengelilingi kuil Su. Serahkan dia padaku. Jangan simpan yang lain, termasuk Dewa Nasu. Xiao Yan berkata dengan dingin. Menghadapi pedang pengejar jiwa Sun Ming yang datang, kilat menyambar di bawah kakinya, dan dia dengan mudah menghindarinya. Perang Qian Qiu. Xiao Yan tersenyum. Xiao Yan melihat pedang pengejar jiwa Suemi yang masuk, mengangkat tangannya dan mengayunkan 8 penguasa Xuanzong yang sunyi di tangannya. Bayangan yang berjatuhan menyapu, dan sepertinya masih terdengar suara gemuruh pegunungan dan tsunami. Gigi pedang bertabrakan, menyebabkan seluruh ruang kosong berfluktuasi. Tapi kolam pertama hanya membiarkan pedang pengejar jiwa Sumi berdiri sebentar. Dengan kekuatan seperti itu, kamu hanya bisa berharap untuk bersaing dengan pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan milikku. Pedang ini berisi jiwa dari 100.000 dewa yang bertarung. Meskipun belum sepenuhnya disempurnakan hingga batasnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu lawan. Sampah sensi, bisa menolak menahan pedang. Pedang pengejar jiwa Wuxumi mematuhi perintah ganda Suksi yang dikendalikan secara fleksibel olehnya. Pengejaran gila terhadap Xiao Yan dimulai. Satu kaki angin dan guntur. Xiao Yan sangat tenang ketika dihadapkan pada ejekan egois, karena kekuatan virtual di depannya bahkan tidak mencapai tingkat keabadian. Tapi sekarang kekuatan Xiao Yan mendekati Dewa Abadi sehingga tidak ada orang di bawahnya yang bisa menandinginya. Su sepertinya menyadari perasaan ini secara alami. Ditambah dengan taiksu di sekitarnya, perang dengan cepat musnah dengan kecepatan seperti gelombang pasang. Ada puluhan ribu perang taiksu. Kekuatan mereka mampu menggunakan kekuatan abadi di bawah baju besi Dewa Kekosongan. Ditambah dengan jumlah yang begitu menakutkan, Dai Li pasti cukup kuat. Tapi kecepatan pemusnahan benar-benar melebihi ekspektasi Suci. Kekalahannya begitu cepat bahkan hanya membutuhkan sebatang dupa. Puluhan ribu pejuang taiksu ini akan dimusnahkan. Adapun betapa kuatnya dia, setelah ditebas oleh Xiao Yan, dia sudah merasakan ada sesuatu yang salah dan segera mundur. Sial, orang-orang ini terlalu kuat, bagaimana ini bisa terjadi? Tapi, mereka semua seharusnya berada di medan perang utama Dongyun Nihility, bagaimana bisa ada begitu banyak orang kuat di Sihai Nihility? Dari mana mereka berasal dan muncul begitu saja? Mata yang kuat sudah penuh ketakutan saat ini.
Dia melihat sosok virtual yang melawan Xiao Yan di kejauhan, dengan sedikit karakter di matanya. Tidak, kami sama sekali bukan tandingan lawan kami. Jika kami terus tinggal di sini, kami akan mati. Kami harus segera pergi dan bertanya kepada Jenderal Zonzi yang ditempatkan di Laut Barat Ketiadaan. Sungguh menakjubkan. Pergerakan tubuh langsung ke Gang Susen. Demi situasi keseluruhan, Susi, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Susi segera menyadari ada yang tidak beres dan tiba-tiba menoleh untuk melihat di mana Susen berada. Tanpa Susen sebagai kartu truf mereka, Susi dan yang lainnya tidak akan punya harapan untuk mundur. Tapi saat ini, kekuatan yang kuat telah mengendalikan Dewa Kekosongan. Selama getaran ketiadaan, Dewa Kekosongan menghilang. Xiao Yan sedikit mengernyit saat melihat ini. Langit hancur dengan satu kaki. Saat Suxian sedang teralihkan perhatiannya, Xiao Yan memanfaatkan kesempatan itu dan menampilkan penguasa Qian Qiu yang ketiga dan terkuat. Pedang jiwa Suemi terhempas dengan keras oleh ledakan, dan tubuh pedang rusak dan retakan muncul. Saat itulah Su Shifang kembali sadar, menatap Xiao Yan, dan mengangkat jarinya lagi, mengarahkan pedang pengejar jiwa Sumi ke arah Xiao Yan. Api Xiao Yan mengalir ke pedang Bahuang Xuanzong, dan pedang Xiao Yan tiba-tiba menjadi panas, bersinar dengan warna-warni, seolah-olah telah direndam dalam magma. Menghadapi pedang pengejar jiwa Sun Ming yang menderu, pedang satu kaki Xiao Yan bukanlah keterampilan bertarung, tapi masih sangat kuat. Kekuatan Heart of Flame secara bertahap terlihat seiring dengan meningkatnya kekuatan Xiao Yan. Terjadi tabrakan sengit lainnya antara pedang pengejar jiwa dan penguasa Bahuang Xuanzong yang panas. Meski kekuatannya masih kuat, terlihat retakan di tubuh menyebar dengan cepat. Bila pedangnya segera hancur berkeping-keping, dan beberapa bagian hancur. Untuk mematahkan pedangku, tidak ada cara lain. Hal paling kuat yang saya miliki adalah senjata ajaib. Susi sepertinya tahu bahwa ketika dia mengangkat tangannya, sebuah pesawat ulang-alik hitam panjang berubah menjadi aliran cahaya dan mengarah ke Xiao Yan. Dia merasakan kebencian yang tak ada habisnya seperti pedang yang memadamkan jiwa. Hal ini sebenarnya adalah pengorbanan jiwa. Seorang komandan Taiksu telah menodai tangannya dengan darah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Setelah melihat pesawat ulang-alik yang panjang, mata Xiao Yan menjadi sangat dingin. Jelas sekali bahwa ini adalah senjata yang dibuat oleh dewa sejati. Xiao Yan akhirnya tidak tahan lagi, tanda 9 bintang di antara alisnya bersinar, dan pesawat ulang-alik hitam panjang itu melesat. Segera Xiao Yan mengangkat telapak tangannya, mengepalkan kelima jarinya, dan menghantamkan tinju emasnya ke pesawat yang panjang. Tubuh fantasi emas. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba tampak seperti emas gelap mengalir di bawah kulitnya, dan tubuhnya yang kuat bahkan lebih tidak bisa dihancurkan saat ini. Kekuatan tubuh jiwa tidak akan terbendung. Tubuh fisik yang dimiliki oleh jiwa alam leluhur sudah abadi, dan tinju adalah senjata yang paling ampuh. Qi Changsu terlempar oleh tinju Xiao Yan yang berubah menjadi ratusan kaki, lalu melangkah keluar dari Jilei dengan telapak kakinya, membuat tubuh Xiao Yan masih fleksibel meski telah menjadi besar, dan dia tiba-tiba muncul di belakang Susi. Dibutuhkan penghakiman ilahi. Suxian panik dan mengeluarkan perisainya untuk menahan serangan Xiao Yan. Tapi tinju Xiao Yan saat ini tidak akan memberinya kesempatan. Tidak ada perisai yang bisa menghentikannya, dan itu berubah menjadi ratusan perisai virtual, yang langsung dihancurkan berkeping-keping oleh tinju emas Xiao Yan. Susi sekali lagi mengeluarkan benda pelariannya, menyebabkan sosoknya bergerak ribuan kaki dalam sekejap. Dengan sumber daya yang dimilikinya, Taiksu sebenarnya mampu menciptakan begitu banyak artefak.
Namun dalam menghadapi kekuatan absolut, pelarian seperti itu tidak ada artinya. Jika dia menggunakan kekuatan Su Shen, dia masih bisa melarikan diri sampai batas tertentu, tetapi sekarang Su Shen telah diambil dengan kejam, dan Su Si tidak punya tempat untuk bersembunyi. Sangat luar biasa.